dalam proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini Pak, boleh diinfo Kak, langkah-langkah apa saja sih untuk persiapannya gitu? Langkah-langkah yang dilakukan KPU dan partai politik itu yang pertama pasti kita KPU mensosialisasikan, menyampaikan kepada seluruh peserta yang kemarin ya 2024 untuk mengupdate kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman ini, kembali lagi di Siniar KPU Kota Kendari. Ngobrol santai dan mencerdaskan. Kembali lagi saya Pandu dengan Fikda Diki sebagai host. Tema kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita semua narasumber yang sangat berkompeten. Beliau adalah anggota KPU Kota Kendari dan beliau juga Kepala Divisi Bagian Teknis Penyelenggaraan. Baik, selamat siang Bapak Laude Hermanto STP SAMH. Selamat siang Dik, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Pak di tengah musim pancaroba ini ya Pak ya. Baik, tema kali ini cukup seru nih Pak. Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Saya mau nanya nih Pak, tujuan adanya pemutakhiran data partai politik ini untuk apa gitu dan kenapa harus dilakukan secara berkelanjutan ya Pak? Iya. Jadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini sebenarnya ini beranjak dari pemilu tahun 2024 kemarin ya. Artinya pasti setiap partai politik itu punya catatan-catatan penting terkait bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana dengan kelembagaan, terus struktur kepengurusan, kemudian bagaimana dengan domisilinya. Oleh karenanya pasca pemilu 2024 ini KPU setelah mengevaluasi hasil pemilu 2024 kemarin, maka KPU tentunya berdasar dengan regulasi yang ada. Kita pasti kalau KPU daerah itu, khususnya KPU Kabupaten Kota, ini pasti rujukan kita yang pertama adalah kita berdasar dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian PKPU nomor 4 terkait dengan verifikasi partai politik, calon anggota DPR dan DPR daerah, dalam hal ini DPR provinsi dan kabupaten kota yang menjadi peserta pemilu. Kemudian PKPU 4 ini berubah dengan PKPU 11 tahun 2022. Nah, setelah itu pasti kita di pasca itu maka KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1365 tentang pedoman teknis pemutahiran data pemilih ya. Kemudian berubah lagi PKPU nomor adalah keputusan KPU nomor 658 tahun 2024. Nah, kemudian dasar yang lain adalah surat KPU nomor 391 terkait dengan pembukaan akses sistem informasi partai politik. Nah, yang terakhir yang sehingga ada program pasca pemilu ini ada pemutahiran data peserta pemilu ya, partai politik berkelanjutan, surat dinas 1077. Nah, 1077 ini terkait dengan pemutahiran data partai politik berkelanjutan, itu dasarnya. Nah, kemudian kenapa ini harus dilakukan? Ya, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah bagaimana secara kelembagaan partai politik ini ya, bisa mengakses atau bisa menginformasikan, bukan cuma KPU menurutnya, tapi partai politik juga terkait dengan bagaimana data-data mereka, apakah ini memang valid atau bagaimana ya. Kemudian ini kita lihat apakah data mereka ini memang berintegritas dan memang secara validasi ini memang betul-betul sistem keanggotaan dan kepengurusannya itu betul. Dan kemudian yang kita lihat adalah bagaimana mereka menyampaikan keberadaan partai politik ini tentunya sesuai dengan domisili yang ada di tempat itu, misalnya di Kota Kendari ini sesuai dengan alamatnya dan yang disampaikan di sistem ini alamatnya. Kemudian tujuan yang lain adalah bagaimana data partai politik ini ya memudahkan terintegrasi dengan pihak lain, dalam artian KPU yang
punya kompetensi langsung mengelola pemilu dan Kementerian Hukum dan HAM. Apa artinya? Sehingga data-data partai politik punya dia connect dia secara dia connect dengan sistem informasinya, baik itu dari partai politik masuk KPU dan Kemenkumham, sehingga tidak ada lagi data partai politik itu yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian ada beberapa yang tujuan lain adalah partai politik ini diharuskan ya membuat akun tersendiri, tetapi itu nanti ada timeline tersendirinya. Nah, nanti kita lihat sehingga partai politik ini bisalah menjamin kualitas data mereka. Kemudian bagaimana data partai politik ini secara kelembagaan bisa diakses atau bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, sistem informasi seperti ini, publik juga punya hak untuk melihat. Jangan sampai ya, kan pengalaman kemarin banyak masyarakat kita atau khususnya di Kota Kendari ini merasa dirugikan ketika mereka ada urusan penting, ternyata mereka masuk dalam kepengurusan atau keanggotaan partai. Ini yang kita mau pastikan, apakah benar data yang dibuat oleh partai politik berkesesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Itu kira-kira ya sebagian besar tujuannya itu, dan masih ada sebenarnya tujuan-tujuan lain, tapi itu yang sangat penting sebenarnya, integritas datanya, apakah dia yang berkualitas, kemudian memang valid, kemudian dia punya sinergisitas dengan lembaga lain, kemudian bisa dipertanggungjawabkan terhadap publik. Itu selanjutnya partai politik ini ya dipersilakan kalau misalnya mau komunikasi dengan KPU silakan. Nah, ini kan kegiatan yang dilakukan di luar tahapan pemilu ya, kira-kira. Baik, dasar hukumnya yang tadi Pak Kadif jelaskan juga cukup banyak ya Pak ya. Salah satunya di PKPU 4 2022, kemudian di amandemen jadi PKPU 11 2022 ya tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ya Pak. Saya mau nanya nih, kan dia berperiodik atau berkala ya Pak, berkelanjutan. Itu kapan saja ya Pak waktunya untuk pemutaran data partai politik? Iya, pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini sebenarnya di tahun ini ya dibagi atas dua periode, ya, 2 semester lah. Di semester 1 itu Januari sampai Juni diberikan kesempatan terhadap partai politik ketika misalnya ada perubahan data secara keanggotaan atau kepengurusan atau apa saja, mungkin menyangkut keterwakilan perempuan atau ada anggota yang pindah antar partai A ke partai B atau mungkin anggotanya meninggal, kepengurusannya itu dipersilakan di episode di semester 1 ini antara Januari dan Juni. Dan ini kalau misalnya ada perubahan di situ ya di akhir Juni ya di tiga hari kerja di akhir Juni itu, maka partai politik ini dipersilakan untuk menyampaikan KPU. Kemudian di semester 2 ini dimulai per bulan Juli ya sampai dengan Desember. Nah, ini dipersilakan. Karena sekarang ini kan 2025 ini Agustus sampai Desember nanti. Nah, bisa partai politik untuk menyampaikan ketika misalnya ada perubahan kepengurusan dan keanggotaan partai politik itu, kira-kira gitu. Dua tahapan ya. Dua tahapan ya Pak. Per semester berarti ya Pak ya. Per semester. Oke. Saya mau nanya juga nih, bagaimana tata kelola partai politik Pak biar datanya tuh efektif dan efisien? Iya. Tata kelola partai politik ini dalam mengelola datanya pastinya ini kan kita KPU ya. KPU itu berperan sebagai mediator dia. KPU itu memfasilitasi. Apa yang difasilitasi KPU? Peserta pemilu yang kemarin ya tahun 2024 yang telah mengikuti pemilu 2024. Kemudian KPU memfasilitasi dalam hal ini ada perbaikan data partai politik. Nah, peran KPU di situ.
Kemudian bagaimana caranya? Maka dipersilakan semua partai politik peserta yang kemarin 2024, pertama ya mereka berkonsultasi atau koordinasi dengan KPU, maka KPU memberikan informasi bahwa silakan di download ya aplikasi yang sistem informasi KPU yang dikenal dengan SIPOL, itu sistem informasi partai politik. Nah, itu mereka dipersilakan untuk mengakses. Kemudian KPU juga kan ini bukan lembaga yang bagaimana ya, yang serba harus bagaimana. Tapi KPU ini membukakan sistem informasi dan memudahkan. Artinya partai politik ini setelah mengakses sistem informasi ini maka dipersilakan untuk membentuk tim tersendiri. Apakah bisa satu orang, bisa lebih dari satu orang, satu atau dua lah boleh. Apa gunanya? Nah, ini mereka dibekali ya pastinya surat dinas dari partai politik masing-masing untuk menjadi LO atau menjadi anggota penghubung ya antara partai politik dengan KPU untuk melakukan koordinasi. Kemudian KPU memberikan ruang buat partai politik untuk ya setelah mengakses sistem informasi ini dipersilakan buat partai politik untuk membuka, kemudian mempersilakan lagi melakukan pengubahan, penambahan atau pencoretan. Apa yang diubah? Kemungkinan mungkin di periode di periode kedua ini Juli sampai Agustus mungkin ada pengurusnya yang meninggal, bisa diganti. Kemudian ada yang pindah, yang tadi saya katakan pindah dari partai A ke partai B, bisa dirubah. Kemudian bagaimana dengan keterwakilan perempuannya? Kan syaratnya dia bagaimana melihat keterwakilan perempuan. Nah, ini kalau misalnya ada yang berubah atau diganti kan ini sudah waktunya. Kemudian kantornya kan kemarin banyak ini ya, saya bicara pengalaman ini. Kemarin kita lakukan verifikasi, ternyata yang diupload di Sipol dengan kondisi yang sebenarnya itu berbeda. Ya. Berbeda, misalnya alamatnya dia, ternyata faktualnya kita cek, berbeda lagi nih. Nah, makanya ini kita pastikan teman-teman partai politik bisa lebih awal mendeteksi, kemudian lebih awal melihat, kemudian memeriksa kembali data-data mereka. Sehingga apa tadi saya bilang, datanya berintegritas, kemudian di kepesertaan di pemilu ke depan itu memudahkan mereka. Tujuan yang lainnya memudahkan mereka untuk melihat data-datanya. Dan KPU juga mungkin tidak secara kinerja, KPU juga ini sudah meringankan lah kerja-kerja KPU karena sudah lebih awal dilaksanakan oleh partai politik sendiri. Nah, itu mungkin selanjutnya setelah itu ya, setelah melakukan perubahan data partai politik ini di akhir periode 3 hari kerja ya, hari kerja ini bukan hari kalender, hari kerja dipersilakan untuk disetorkan ke KPU, tentunya melalui petugas narahubungnya ini ya, atau yang disebut dengan LO. Dipersilakan 3 hari sebelum hari kerja, jangan lewat 3 hari di penghujung, di akhir tahapan tadi yang dimaksud, kira-kira seperti itu. Oke, siap. Berarti tetap harus ada cross check juga ya Pak ya, terkait data yang dilampirkan dengan alamat yang domisili aktualnya juga ya Pak ya? Ya, kita KPU pasti memastikan itu. Nah, setelah mereka setorkannya maka kita punya kewajiban memeriksa kembali, memverifikasi secara administrasi, baik itu di sistem informasi partai politik kita pastikan, kemudian secara faktual kita pastikan benar enggak ini. Ya, bahkan kita ambil uji sampel keanggotaan ini, kita tanya, ya, kesesuaian KTP-nya benar nggak dia domisili, dia betul-betul sesuai dengan kesadarannya dia menjadi anggota atau pengurus partai politik ini. Kira-kira itu peran-peran KPU ya, KPU dalam hal pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Oke, siapa? Dalam proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini Pak, boleh diinfo Kak? Langkah-langkah apa saja sih untuk persiapannya gitu? Ya, sebenarnya tadi saya katakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan KPU dan partai politik itu yang pertama pasti kita KPU mensosialisasikan, menyampaikan kepada seluruh peserta yang kemarin ya 2024 untuk
mengupdate kembali data data keanggotaan kepengurusan bahkan domisili partai politik itu, sampaikan kepada, kemudian memfasilitasi, ya, langkah selanjutnya memfasilitasi partai politik tadi untuk mengakses sistem informasi tadi yang disebut dengan sipol. Kemudian setelah mereka bisa akses, membuka, setelah itu mereka partai politik yang menjadi peserta ini dipersilakan apakah mengubah, menambahkan, menghapus, dan cross check bagaimana keterwakilan perempuannya, kemudian tempat domisili partai politik itu apakah berkesesuaian dengan yang dimasukkan di dalam sistem informasi dengan kondisi yang sebenarnya. Itu tadi yang sampaikan, sehingga tujuan tadi dicapai, bahwa kedepannya ketika mereka masuk di tahapan verifikasi partai politik, karena ini tahapan awal ya, tahapan awal, secara faktual mereka juga merasa tidak capek lagi ya, karena lebih awal sudah dikerjakan, sehingga data mereka itu berintegritas. Dan karena ini melalui sistem atau melalui aplikasi yang tentunya data-data ini dia akan nyambung dengan lembaga lain. Dalam hal tadi sampai KPU dan Kemenkumham. Dalam artian apa? Kenapa harus Kemenkumham? Karena salah satu syarat ya partai politik dikatakan dia sebagai partai politik harus mendapatkan verifikasi dari Kemenkumham bahwa dia ini memang organisasi yang betul-betul punya anggaran dasar, punya keanggotaan, punya kantor, ada registrasi dari Kemenkumham. Kemudian KPU, data ini terintegrasi dengan KPU sehingga memudahkan KPU dalam hal apa? Verifikasi faktualnya berkesesuaian tidak di lapangan dengan di sistem informasi ini. Jangan sampai tidak sesuai ya. Makanya ini dua lembaga ini harus nyambung dulu ya, terintegrasi dia antara Kemenkumham, partai politik, kemudian partai politik dengan KPU. Itu kira-kira. Baik, dalam langkah-langkah yang sebutkan tadi Pak, kira-kira kayak data-data fiktif yang sebelumnya disampaikan juga gitu Pak, itu menjadi tantangan tersendiri tidak dalam pemutahiran data partai politik ini Pak? Iya, betul. Makanya lebih awal sebenarnya kita lakukan ini karena kita takutnya di tahapan ke depan di pendaftaran peserta pemilu ini, karena kita ini KPU daerah menjalankan regulasi. Kita ini sifatnya implementasi saja ya, tidak punya kewenangan untuk membuat regulasi. Kita menjalankan regulasi atau peraturan yang lain. Nah, data-data ini maksud ini dia harus betul-betul valid antara di sistem informasi dengan kondisi yang sebenarnya secara faktual. Kalau bicara pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya ya, nah ini kan banyak data partai politik itu bukan cuma fiktif, tapi ada data ini ganda. Dia jadi anggota di partai politik A. Begitu kita melangkah di partai politik B, ada anggota partai politik A yang masih kan anggota partai politik B. Begitupun sebaliknya, banyak ini. Ya bagaimana ya? Saya kurang tahu bagaimana dalam hal perekrutan keanggotaannya. Oleh karenanya KPU melihat pengalaman ini, maka lebih awal memastikan, kemudian memudahkan, memfasilitasi teman-teman pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota untuk melakukan ini, validasi datanya, sehingga memang ini kedepannya mereka juga sebenarnya dia punya keuntungan juga buat mereka, tidak capek lagi mereka berurusan dengan konstituennya. Begitupun KPU tinggal melihat kembali, kemudian verifikasi dengan catatan sampel-sampel ini kita tunggu regulasinya berapa yang sudah kita verifikasi, kita tunggu bagaimana mekanisme ke depan, kira-kira gitu. Oke baik Pak, sebelum saya tutup nih Pak, boleh diinfokan closing statement-nya Pak? Iya, kami KPU Kota Kendari sebenarnya membuka peluang sebesar-besarnya buat teman-teman pengurus partai politik, karena pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini
bagi atas 2 semester. Mungkin semester 1 kemarin antara Januari sampai Juni belum ada yang melakukan perubahan data-data. Di semester 2 ini, Juli sampai dengan Desember, dipersilakan buat teman-teman pengurus partai politik untuk melakukan perubahan atau menambah atau mencoret bagi anggotanya yang sudah tidak memenuhi syarat. Dan catatannya adalah ketika sudah dilakukan itu 3 hari kerja sebelum masa berakhir itu wajib dikonsultasikan kepada KPU atau di-store kepada KPU. Dan paling terakhir adalah KPU Kota Kendari siap memfasilitasi teman-teman partai politik, masyarakat, dan seluruh komponen-komponen yang ingin mengetahui sistem informasi tentang kepemiluan dan pilkada. Silakan berkunjung di Kota Kendari, semua akan dilayani karena prinsip kerja KPU adalah melayani. Baik Pak Kadif, terima kasih banyak loh Pak atas pencerahannya dalam siniar kali ini ya Pak. Terima kasih juga kepada teman pemilih telah atas kesetiaannya menonton sampai habis ngobrol kali ini. Dan tetap ikuti media sosial kami untuk mengetahui aktivitas KPU Kota Kendari di Instagram @kpu_Kota Kendari dan di Twitter atau X Kendari KPU, dan untuk halaman Facebook dan YouTube channel di KPU Kota Kendari, dan juga ikuti media sosial JDIH KPU Kota Kendari di Instagram @JDIH_KPU_Kota Kendari, dan untuk halaman Facebook di JDIH KPU Kota Kendari. Saya Viga Diki pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan jika ada dalam kata-kata dan perbuatan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.